Kita hidup di dunia yang, ya ampun, penuh banget sama distraksi kan? Nah, di tengah semua itu, ada satu skill kognitif yang sering banget kita lupain. Padahal ini kunci sukses. Hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Coba deh bayangin, ada seorang pialang saham. Lagi tegang-tegangnya nih, transaksi penting. Di sekelilingnya, lautan data. Tapi, pas di momen genting cuma butuh satu gangguan kecil aja. Bunyi telepon, notif di layar, dan buyar. Fokusnya hilang, analisisnya jadi kacau, dan dia bikin kesalahan yang fatal. Gimana kalau ternyata ada satu skill tersembunyi yang jadi pembeda antara kesalahan fatal tadi sama keputusan yang berlian? Satu kunci yang misahin antara sukses dan gagal. Oke, mari kita bedah. Skill ini bukan cuma konsep abstrak loh, ada namanya. Anggap aja dia ini konduktor rahasia di dalam otak kita. Nah, ini dia namanya memori kerja. Penting nih buat dicatat. Ini tuh bukan sekedar memori jangka pendek biasa. Anggap aja ini kayak meja kerja di otak kita, tempat kita secara aktif ngolah informasi buat ngerjain sesuatu saat itu juga. Biar gampang ngertinya, kita pakai analogi aja ya. Bayangin memori kerja kita ini kayak seorang konduktor orkestra di otak. Dia nggak mainin alat musik satupun, tapi tugasnya adalah bikin semua bagian lain, perhatian, ingatan, logika, main bareng secara harmonis. Nah, si konduktor ini punya dua tugas utama yang krusial banget. Pertama, dia itu kayak satpam, nyaring semua berisik dari luar dan cuma ngizinin info yang penting buat masuk. Kedua, dia itu kayak papan tulis mental. Dia nahan informasi tadi biar kita bisa hubung-hubungin ide dan akhirnya bikin keputusan yang benar. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa sih ini penting banget? Kenapa skill ini jadi semacam superpower di zaman sekarang? Gini deh, di zaman Google kayak sekarang, tahu banyak fakta itu udah nggak spesial lagi. Kecerdasan model lama alias IQ itu kan fokusnya ke apa yang kita simpen di kepala. Nah, kecerdasan model baru ini yang pakai memori kerja itu soal gimana kita bisa menghubungkan fakta-fakta itu. Intinya simple, bukan lagi soal seberapa banyak yang kamu tahu, tapi seberapa jago kamu mikir pakai apa yang kamu tahu. 1 marshmallow sekarang atau 2 marshmallow nanti? Pertanyaan simpel ini jadi inti dari salah satu eksperimen psikologi paling terkenal sepanjang masa, tes marshmallow-nya Walter Mischel. Kelihatannya sih ini tes soal nahan godaan ya, tapi seperti yang bakal kita lihat, akarnya itu justru ada di memori kerja. Dan ini bukan cuma eksperimen iseng sehari loh. Michelle dan timnya itu ngelacak anak-anak ini selama puluhan tahun. Mereka pengen lihat, gimana sih satu keputusan kecil waktu masih anak-anak bisa ngeramalin jalan hidup seseorang ke depannya. Hasilnya luar biasa, benar-benar mencengangkan. Anak-anak yang bisa nahan diri buat dapat 2 marshmallow ternyata jauh lebih sukses pas dewasa. Nilai mereka lebih bagus, karirnya lebih cemerlang, dan mereka lebih tahan banting ngadepin stres. Akhirnya, pemindahan otak ngasih tahu alasannya. Area otak yang ngurusin memori kerja mereka jauh lebih aktif. Jadi, ini dia poin kuncinya. Ini bukan soal niat atau tekad yang lebih kuat. Bukan. Anak-anak yang berhasil itu adalah mereka yang secara cerdas pakai memori kerja mereka. Mereka ngalihin perhatian, nyanyi-nyanyi, tutup mata, pokoknya pakai segala macam taktik buat ngejaga tujuan jangka panjang. 2 marshmallow tetap nyala di papan tulis mental mereka sambil secara sadar ngabaikan godaan di depan mata. Tapi sayangnya, dunia modern kita ini justru kayak dirancang buat ngerusak si konduktor ini. Ada banyak pembunuh pikiran modern di sekitar kita. Yuk kita kenali siapa aja mereka. Coba dipikirin, email masuk terus, notifikasi nggak berhenti-berhenti. Berita 24 jam. Ini tuh kayak tsunami informasi yang secara harfiah bikin konduktor kita tenggelam. Pas memori kerja kita overload, kemampuan mikir strategis kita langsung lumpuh. Hasilnya, ya kita jadi reaktif, ngambil keputusan berdasarkan emosi, cuma biar bisa selamat dari kebisingan itu. Terus yang kedua, budaya semua serba instan. Ini ngelatih otak kita buat pilih hadiah kecil sekarang daripada hadiah besar nanti. Setiap kali kita nyerah sama godaan sesaat, misalnya nge-scroll medsos pada lagi kerja, kita itu sebenarnya lagi mematikan fungsi memori kerja yang seharusnya menjaga kita tetap fokus ke tujuan jangka panjang. Ancaman ketiga, stres kronis. Stres itu ngelepasin hormon kayak kortisol, yang ternyata racun langsung buat korteks prefrontal, rumahnya memori kerja kita. Jadi pas kita lagi stres berat, otak kita berhenti nganalisis secara rasional. Kita pindah ke mode insting atau perasaan aja, yang ya seringnya malah bikin kita ngambil keputusan yang buruk. Oke, cukup kabar buruknya. Kabar baiknya adalah si konduktor ini bisa dilatih dan diperkuat kok. Jadi mari kita bahas 4 kebiasaan simpel yang udah terbukti secara ilmiah buat tingkatin memori kerja kita.
Kebiasaan pertama, main ke alam. Ada sebuah studi keren yang nemuin kalau cuma jalan-jalan sebentar di taman aja, skor memori kerja bisa naik hampir 20%. Kenapa? Karena alam itu punya efek menenangkan buat otak kita. Ngasih si konduktor waktu buat riset dan ngisi ulang energinya. Kedua, kasih otak kita bensin yang tepat. Makanan yang kaya senyawa bernama flavonoid, ini ada di blueberry, coklat hitam, teh hijau, itu kayak pelindung sekaligus peningkat performa. Senyawa ini bantu ngelancarin aliran darah ke otak dan ngelindungi dari kerusakan. Ini secara langsung ngebantu nguatin memori kerja kita. Yang ketiga, dan ini penting banget, jangan pernah remehin tidur. Tidur itu bukan kemewahan ya, tapi proses perawatan otak yang vital. Pas kita tidur, otak kita itu kayak lagi bersih-bersih dan nguatin memori. Kalau kita kurang tidur, itu sama aja kayak nyuruh konduktor kita mimpin orkestra 24 jam non-stop. Hasilnya pasti berantakan. Dan yang terakhir, ini tips yang mungkin kedengarannya aneh. Coret-coret atau doodling. Penelitian nunjukin, pas kita lagi dengerin sesuatu yang agak ngebosenin, coret-coret itu justru bantu kita buat tetap fokus loh. Aktivitas ini ngejaga memori kerja kita tetap aktif di level minimal. Jadi kita nggak ngelamun, tapi juga nggak keganggu buat nyerap informasi. Ini tuh semacam brain hack yang simple tapi jenius banget. Pada akhirnya, memori kerja itu lebih dari sekedar fungsi otak. Ini adalah alat. Alat buat nyaring semua kebisingan, fokus ke hal yang benar-benar penting, dan secara sadar mengarahkan hidup kita. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kamu. Dengan konduktor yang lebih kuat, mahakarya apa yang akan kamu ciptakan?